Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Dendam Istri Pendiam, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Saya lihat Mbak Maya sangat harmonis sekali dengan suaminya. Cynthia mengawali pembicaraan lebih dulu. Sejak tadi mereka hanya diliputi keheningan karena Maya sibuk dengan tabletnya dan bersikap seolah dia tak sedang duduk berhadapan dengan seseorang. Kali ini Maya mendongak menatap Cynthia. Untuk beberapa saat dia hanya menaikkan alisnya sebelum tersenyum kecil, meletakkan tabletnya di atas meja lalu menanggapi ucapan Cynthia. Ya, seperti yang Mbak Cynthia tahu, ya seperti itulah hubungan kami. Kalau boleh saya tahu, Mbak Maya tahu kan siapa saya? Tahu dalam segi apa? Mbak Cynthia pernah datang ke toko kakak ipar saya. Kita pernah bertemu di sana, dan saya rasa hanya itu yang perlu saya ketahui. Oh, Mbak Cynthia adalah istri dari Pak Daniel yang sekarang sedang meeting dengan suami saya. Apa Ardana tidak pernah bercerita tentang masa lalunya? Itu tentang masa lalu Mbak Cynthia dengan suami saya. Tentu saja Mas Ardana mengatakannya. Dia lelaki yang sangat terbuka meskipun itu tentang masa lalunya, lengkap dengan alasan kenapa dia dulu harus bercerai. Ardana memang lelaki yang baik. Sayangnya saya dulu membuat kesalahan yang membuat saya harus kehilangan dia. Semua orang pasti berbuat salah, Mbak Cynthia. Saya bahkan Ardana. Kesalahan tentu bagian dari hidup kita. Tapi dengan perpisahan yang terjadi antara Mbak Cynthia dengan Mas Ardana, akhirnya saya bersama dengannya. Mbak Maya sepertinya sangat mencintai Ardana. Tentu saja. Perempuan mana yang tidak jatuh hati dengan persona laki-laki matang seperti suami saya? Kami saling mencintai. Dia memperlakukan saya dengan baik dan mampu membuat saya jatuh cinta. Hanya saja dia sedikit posesif, tapi gak masalah. Dia seksi ketika mengomel. Senyum malu-malu Maya itu terbit membuat rasa iri tampak di wajah Cynthia. Tapi Mbak Maya mendapatkan Ardana setelah dia pernah gagal. Bagaimanapun Mbak Maya bukan perempuan pertama untuknya. Maya benar-benar tahu jika kedatangan Cynthia sebenarnya ingin pamer kepadanya, jika dia menjadi yang pertama untuk Ardana. Maya bisa menebak jika sebenarnya Cynthia masih belum bisa sepenuhnya melupakan Ardana. Baiklah, Cynthia jual, Maya beli. Akan sejauh apa Cynthia bersikap jumawa di depan Maya? Apa untungnya menjadi yang pertama kalau tidak bisa bertahan lama? Lagi pula Mas Ardana juga bukan lelaki pertama buat saya. Kami pernah mengalami pengalaman yang sama di masa lalu, lantas bersama untuk saling mengobati. Kayak drama ya, kisah cinta kami. Maya masih sempat-sempatnya terkikik ketika mengatakan itu. Dia tidak akan terprovokasi oleh segala ucapan Cynthia. Cynthia bukan levelnya karena perempuan itu toh seorang yang suka selingkuh, tidak sebanding dengan kesetiaan Maya. Oh iya, lalu bagaimana dengan Mbak Cynthia sekarang dengan suami? Pasti sangat bahagia ya. Saya bisa melihat aura Mbak Cynthia luar biasa. Kami baik-baik saja. Daniel juga memperlakukan saya dengan baik.
Ya, saya beruntung karena selalu diperlakukan dengan baik oleh laki-laki yang berhubungan dengan saya. Tentu saja Mbak Cynthia ini cantik. Lelaki mana yang akan menyanyiakan perempuan secantik Mbak Cynthia? Setiap kalimat yang dikeluarkan oleh Maya seolah memuji dengan maksud terselubung. Tidak ada lemparan kata-kata buruk untuk Cynthia karena hanya akan membuat buruk citra Maya. Dia harus tetap elegan ketika menghadapi manusia seperti Cynthia. Cynthia itu sepertinya ingin diakui jika dia paling baik meskipun dia tahu kalau dia adalah seorang pendosa. Obrolan dua perempuan itu terputus ketika Ardana dan Daniel mendekat diikuti oleh Gilang dan Bima. Ardana hanya berdiri di samping Maya, sedangkan Daniel sudah duduk di samping Cynthia. Mau pulang sekarang? Atau kita ke kantor mama sekarang? Seolah di sana tidak ada orang lain lagi selain istrinya. Tatapan Ardana hanya fokus pada Maya. Gilang dan Bima yang masih memiliki pekerjaan di kantor itu segera pamit. Kalian kalau mau pergi aja. Kami langsung ke kantor. Banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Oke, balik Gi. Gue juga habis dari kantor mama, nanti langsung pulang. Gak balik lagi ke kantor. Mas gak mau duduk dulu, mau pesan makanan lagi mungkin? Sekalian aku mau kentang. Mbak. Iya pak, mau pesan apa? Tanya pelayan tersebut. Sayang, kamu yang pesan. Sekalian bawain mama sama asisten pribadimu itu. Harus banget sekarang. Aku gak mau kalau bau tembakau nanti. Enggak. Nanti aku beli permen biar gak bau asap. Ardana mengacak punca kepala Maya sebelum pergi. Maya hanya mendengus kecil sebelum mulai memesan banyak makanan. Ini sudah lewat jam makan siang, dia yakin ibunya dan Ria sudah makan. Namun ini adalah salah satu bentuk perhatian Ardana kepada orang-orang terdekat istrinya. Maya melengkungkan kepalanya untuk melihat Ardana yang sudah keluar dari restoran dan berdiri tak jauh dari sana untuk mengisap batang nikotin. Maya kali ini menoleh menatap pasangan suami istri yang ada di depannya. Sedikit canggung ketika dia melemparkan senyum. Sorry, suami saya memang sedikit tidak terkendali. Ardana sekarang terlihat sangat bahagia. Dia sudah menemukan perempuan yang bisa menghapus luka masa lalunya. Maya mengangguk. Untuk apa mengingat masa lalu yang tidak menyenangkan, Pak? Lebih baik menikmati waktu dengan kebahagiaan dibandingkan harus mengenang sebuah pengkhianatan. Ucapan Maya itu mau tak mau menyentil harga diri pasangan tersebut. Kenyataan itu menampar mereka tiada ampun. Baik Daniel ataupun Cynthia, mereka terdiam tanpa suara. Sejak Cynthia memutuskan untuk duduk berdua dengan Maya beberapa waktu lalu, dia harusnya sudah siap dengan segala konsekuensi yang ada, termasuk bagaimana Maya bisa membalas ucapan mereka tentang masa lalu yang seharusnya tidak perlu diumbar. Masa lalu hanyalah masa lalu. Sekarang baik Ardana atau Cynthia, keduanya sudah bahagia dengan pasangan mereka masing-masing. Dan bukankah itu harusnya sudah cukup? Sayang, udah selesai. Pesanan udah selesai. Udah aku bayar juga. Ayo kita pergi sekarang. Duduklah dulu. Kita bisa ngobrol. Kapan lagi kita bisa bertemu lagi? Daniel bersuara. Bagaimanapun kita berada di satu proyek yang sama, dan tidak seharusnya kamu memperlakukan seolah tidak ada. Mas, duduklah dulu. Maya menarik tangan Ardana agar lelaki itu bisa duduk di sampingnya. Ardana tidak bisa menolak dan hanya menurut kepada Maya. Dan untuk pertama kalinya, 4 orang itu duduk di satu meja. Hanya Maya yang terlihat begitu santai karena memang dia tak memiliki masalah apapun kepada Daniel dan Cynthia. Nanti makanannya keburu dingin sayang. Kita pergi aja sekarang. Mas, gak ada yang ingin disampaikan? Ada sesuatu yang belum usai misalnya? Maya menaikkan satu alisnya ketika menatap Ardana. Dia hanya ingin 2 orang itu memanfaatkan kesempatan yang ada mumpung Ardana ada di sana. Aku gak ada urusan apapun di sini, ucap Ardana dengan tenang. Aku ada. Kamu tidak perlu menghindari kami seperti kami adalah sebuah kotoran.
Kalau kamu sudah move on, ayo dong kita bisa bersikap biasa saja. Atau jangan-jangan kamu masih memiliki kemelut masa lalu dan belum bisa melupakan mantan istrimu? Di akhir kalimatnya perempuan itu melirik Maya. Cynthia tampaknya ingin mengetahui bagaimana reaksi perempuan itu ketika dia mengatakan kalimat berupa sindiran. Sayangnya Maya hanya menatap Cynthia biasa saja tanpa ada ekspresi kebencian atau sejenisnya. Perempuan itu santai dan terlihat begitu manis. Apa kamu menilai dirimu setinggi itu? Kamu menganggap keenggananku untuk duduk di sini adalah karena aku masih tertarik denganmu? Begitu maksudmu? Ardana mendeci dan tersenyum mengejek. Astaga. Dari mana asal kepercayaan dirimu itu, Nyonya Daniel? Ardana menegaskan tentang namanya agar Cynthia tidak lupa jika sekarang dia adalah istri dari seorang lelaki yang duduk di sampingnya tersebut. Maya sejak tadi hanya diam dan menatap Cynthia seolah dia tengah menilai perempuan itu. Maya mengerti satu hal. Seandainya Cynthia sekarang tidak punya suami, perempuan itu sudah menjadi Ardila dalam versi yang lain. Orang-orang yang ada di sekitar Ardana lebih mengerikan dibandingkan dengan orang-orang di sekitar Rinto dulu. Lalu kenapa kamu harus menghindari kami, Ar? Kamu gak perlu menghindari, toh kita sama-sama punya keluarga sendiri sekarang. Sekarang pertanyaannya, untuk apa aku membuang waktu untuk beramah-tamah dengan kalian seperti sekarang? Kamu tahu, dengan aku duduk di sini berbicara denganmu, itu merugikan waktuku yang berharga. Apa yang harus kita bahas sekarang? Permintaan maaf? Oh, atau mungkin ingin berbagi ilmu tentang perselingkuhan seperti yang kalian lakukan di masa lalu? Hentikan Ardana. Tolong jangan bersikap seperti ini. Ya kalau begitu ajari istrimu agar bisa menjaga marwah dirinya. Dia memancing orang lain dengan mengatakan hal yang menjijikan di depan istriku. Apa itu pantas? Mas, gak apa-apa. Jangan dibahas terus ah. Kita ini kan lagi ngobrol. Selagi ada kesempatan untuk bicara, maka bicaralah dan selesaikan urusan yang barangkali belum selesai. Aku udah gak punya urusan apapun dengan mereka sayang. Gak ada. Aku tahu. Tapi mereka yang masih punya urusan dengan Mas. Kasih kesempatan untuk mereka hari ini dan selebihnya kalian hanyalah orang asing yang tidak memiliki ikatan apapun, bahkan masa lalu. Mbak Cynthia bisa melakukannya kan? Pak Daniel dan Mbak Cynthia, sekarang kalian tahu kalau suami saya enggan untuk berbicara dengan kalian jika itu tidak menyangkut pekerjaan. Jadi saya rasa cukup sampai di sini. Kalaupun kita suatu hari nanti bertemu tanpa sengaja, maka anggap saja kita tidak pernah mengenal. Itu jauh lebih baik. Luka masa lalu suami saya sudah sembuh sempurna. Hanya saja ada beberapa luka yang bisa menimbulkan bekas. Ketika kita melihat sumber dari luka dan melihat bekasnya, rasa sakit itu pasti akan terasa. Jadi Mbak Cynthia, itu bukan berarti suami saya masih tertarik dengan Mbak Cynthia. Setiap melihat Maya tersenyum, Cynthia selalu merasa jika perempuan di depannya itu selalu tampak mengintimidasi. Padahal senyuman itu adalah jenis senyuman yang ramah. Ardana pun berdiri. Kita pergi sekarang. Kita sudah menghabiskan banyak waktu untuk hal yang tidak penting. Kalau begitu kami pergi dulu. Saya harap rumah tangga kalian selalu dilimpahi kebahagiaan. Kami pergi dulu. Mungkin sekarang perasaan Mas masih buruk, tapi aku yakin nanti akan lebih ringan. Terkadang kita gak perlu menghadapi sumber rasa sakit kita untuk berdamai dengan diri sendiri. Dan aku harap itu yang Mas lakukan sekarang. Tarikan nafas panjang Ardana terlepas meskipun masih ada kemelut yang ada di dalam hatinya. Maya melakukan ini bukan untuk menjerumuskan suaminya, tetapi semata agar Ardana benar-benar menyelesaikan segala masa lalu yang sudah tidak ada artinya apa-apa. Terima kasih. Kamu berdiri di sisiku untuk menghadapi orang-orang itu. Kamu benar. Terkadang aku seperti seorang pecundang dan ingin melarikan diri ketika melihat para berdebah itu. Tapi kamu selalu meyakinkanku jika semua baik-baik saja, dan kamu memberiku kekuatan.
Itulah gunanya aku menjadi istrimu. Saat aku berada di titik terendahku dulu, Mas ada di sisiku. Jadi aku harus melakukan hal yang sama kepada Mas sekarang. Terima kasih sayang, terima kasih. Ardana menarik istrinya agar mendekat ke arahnya sebelum mengecup puncak kepala perempuan itu. Papa, Rudy yang baru saja memukul bola golf itu menoleh mencari sumber suara. Hari Minggu ini lelaki parubaya itu sudah membuat janji dengan menantu dan putranya untuk bermain golf bersama. Rudy pikir panggilan itu dari Maya. Tetapi saat dia menoleh, sosok lain yang muncul. Kening lelaki parubaya itu mengernyit. Dia tidak akan lupa wajah perempuan yang sudah menyakiti Ardana. Kamu. Papa, apa kabar? Papa sendirian. Di mana Mama? Kapan kamu pulang? Saya dengar kamu tinggal di luar negeri sekarang bersama dengan suamimu. Di mana suamimu? Dia sedang bertemu dengan seorang. Papa terlihat sangat sehat. Ya, begitulah. Ardana sangat perhatian. Jadi dia selalu memastikan papanya sehat. Bukan hanya itu saja. Saya punya menantu juga sangat ketat. Jadi dia selalu bersikap seperti seorang dokter. Ekspresi yang ditunjukkan oleh Cynthia itu kini berubah ketika nama Maya disebut. Memang tidak secara langsung, tetapi siapa lagi menantu Rudy kalau bukan Maya? Entah kenapa tiba-tiba saja dia merasa iri dengan perempuan itu. Setelah dia tahu beberapa hal tentang Maya, perasaan tidak suka itu tiba-tiba muncul. Ardana benar-benar mendapatkan lebih dari segalanya dibandingkan dengannya, sedangkan dia justru mendapatkan lelaki yang berada di bawah Ardana. Ini memang bukan sebuah persaingan, tetapi siapa yang tidak merasa iri jika mantanmu, orang yang pernah memberikan hati dan jantungnya kepadamu, sekarang melakukan hal yang sama untuk orang lain? Syukurlah kalau memang begitu. Ngomong-ngomong, Mama gak ikut. Saya sudah bercerai dari Mayang. Kalau yang kamu sebut Mama itu adalah dia. Papa sudah bercerai dengan Mama. Apa terjadi sesuatu? Tolong jangan panggil saya dengan sebutan Papa lagi. Saya gak mau kalau Maya tahu dan dia merasa saya masih dekat dengan mantan menantu saya. Saya gak mau melukai hatinya. Papa. Tak lama setelah itu Ardana dan Maya datang. Ardana dengan pakaian golfnya, sedangkan Maya memilih berpakaian santai. Keberadaan Cynthia di sana tentu saja membuat pasangan itu terkejut. Ternyata takdir pertemuan mereka masih tidak bisa dihindari. Mbak Cynthia di sini juga. Iya, Mbak Maya. Nemenin suami ketemu sama rekan bisnis. Kalian udah saling kenal? Sudah, Pak. Mbak Cynthia ini pernah pesan gaun di rumah kakak ipar saya. Jadi di sanalah kami bertemu. Tapi kamu tahu kan Cynthia ini siapa? Tentu saja, Papa. Mbak Cynthia ini mantan istri Mas Ardana. Saya sudah tahu. Oh iya, Mas main sana? Papa juga. Aku malas main, jadi aku lihat di sini saja ya. Oke, aku main sekarang. Maya dan Cynthia ditinggalkan berdua di sana. Dua perempuan itu tidak ada yang mengawali pembicaraan. Tampaknya Cynthia enggan untuk berbicara lebih dulu, terlebih lagi mengingat tentang obrolan mereka tempo hari. Maya terlalu belak-belakan. Namun satu hal yang tampaknya membuatnya harus berbicara karena dia sejak tadi penasaran dengan sesuatu. Mbak Maya, boleh saya tanya sesuatu? Tentu saja. Papa bilang, maaf, maksud saya Pak Rudy bilang kalau beliau sudah pisah dengan Bu Mayang. Apa yang terjadi? Mbak Cynthia pasti dulu dekat Bu Mayang. Iya, kami dekat. Alasan paling kuat kenapa Papa menceraikan Bu Mayang adalah karena beliau terlalu bertindak tidak menyenangkan. Saya tidak akan mengatakan bagaimana detailnya, tapi kalau ingin tahu lebih jauh, lebih baik Mbak Cynthia tanyakan saja kepada Papa. Saya nggak mau salah bicara, tapi harusnya ada masalah besar sampai mereka berpisah, bukan? Tentu saja. Itulah kenapa saya nggak bisa mengatakan karena itu bukan urusan saya. Yang pasti itu terjadi sebelum saya dan Ardana menikah. Loh, Bu Maya juga ada di sini.
Daniel yang baru saja datang itu mendekat dan berdiri di samping istrinya. Pak Daniel, iya pak, nemenin suami. Ternyata takdir terus saja mempertemukan kita tanpa disengaja. Apa itu artinya kita memang harus terus berhubungan? Lelaki itu menatap Maya penuh dengan kepercayaan diri. Tampak sekali menilai istri mantan sahabatnya itu dengan seksama. Jika batin Daniel bisa terdengar, maka akan terdengar kekaguman untuk sosok Maya. Perempuan itu terlihat sangat anggun dan berkelas. Tidak perlu mengatakan siapa dirinya, tetapi auranya sudah menjelaskan bahwa dia adalah perempuan yang begitu menonjol. Ardana selalu berada beberapa langkah di depannya. Apa lelaki itu selalu ditakdirkan untuk ada di atasnya? Jangan menatap seperti itu kepada istri saya, Pak Daniel. Tidak sopan. Saya tidak suka istri saya diperhatikan begitu dalam oleh laki-laki manapun. Kalian pulanglah, atau jalan-jalan saja, atau kita sudah selesai bermain. Rudy tampaknya tidak senang dengan keberadaan Daniel dan Cynthia di sana. Maka dia harus menjauhkan dua orang itu dari anak dan menantunya. Om, lama tidak bertemu. Daniel menyapa Rudy meskipun telat. Lelaki itu mengulurkan tangannya hendak berjabat tangan. Rudy mengangguk dan menerima uluran tangan tersebut. Kalau begitu saya pamit dulu. Rudy sama sekali tidak menanggapi ucapan Daniel sama sekali. Masih berdiri di depan lelaki parubaya itu tanpa ada luka di wajahnya saja seharusnya sudah untung. Bagaimanapun, dua orang itu sudah berkhianat kepada anaknya yang membuat Ardana tersakiti beberapa tahun yang lalu. Om, boleh saya tahu kenapa Om dan Tante Mayang harus berpisah? Cynthia menahan langkah Rudy dengan pertanyaannya. Lalu kalau boleh saya tahu lagi, kemana perginya Tante Mayang sekarang? Saya tanya sama kamu, Cynthia. Kamu menganggap kamu siapa ketika berani melontarkan pertanyaan seperti itu kepada saya? Dulu kita memang keluarga, dulu. Kamu adalah menantu saya. Tapi itu dulu. Detik di mana Ardana membuangmu, kamu bukan siapa-siapa bagi saya. Dan tidak memiliki hak apapun untuk ingin tahu urusan keluarga saya. Berhentilah menganggap dirimu tinggi. Kamu tidak berharga di mata saya dan keluarga saya. Posisimu tidak sama seperti dulu. Sekarang kamu hanya orang asing. Sebagai perempuan yang punya harga diri, kendalikan sikapmu itu. Dan juga, jangan suka mengatakan hal tidak pantas di depan menantu saya. Hargai posisi orang lain kalau kamu ingin dihargai. Atau kalau memang bisa dihindari, tolong hindari keluarga kami. Saya tidak suka melihat kamu terlihat di mata saya. Rentetan ucapan Rudy itu menutup rapat bibir Cynthia dan juga Daniel. Setelah itu Rudy pun pergi tanpa pamit, meninggalkan pasangan tak tahu malu tersebut dengan tubuh menegang. Rudy tampaknya sudah muak dengan orang-orang seperti mereka. Cynthia, Daniel, Mayang, Ardila. Semua orang itu menjadi orang-orang yang sekarang masuk dalam daftar orang-orang yang tidak disukai oleh Rudy. Mereka sudah melukai Ardana dan juga dirinya. Entah itu di masa lalu atau masa sekarang. Maka memasukkan mereka dalam daftar hitam dalam hidup mereka adalah keputusan yang tepat. Kalian datang. Nenek yang tengah duduk di kursi goyangnya itu menyambut dua cucunya dengan senyum lebar. Mereka mendekati nenek dan memeluk perempuan tua tersebut dengan lembut. Duduk di bawah dengan menggenggam kedua tangan nenek. Maya di tangan kanan dan Ardana di tangan kiri. Kalian pulang dari golf? Iya. Kami baru saja golf sama Papa Rudy tadi, tapi kami pulang lebih dulu. Maya yang menjawab. Hari Minggu seperti ini memang adalah waktu yang tepat untuk berkumpul bersama dengan keluarga. Oleh karena itu Maya memilih datang ke rumah orang tuanya. Lupakan tentang kejadian tidak mengenakan beberapa waktu lalu, karena itu bukan sesuatu yang perlu diingat. Kenapa papamu gak diajak ke sini sekalian si Art? Nenek senang kalau kalian berkumpul seperti ini. Benar Art? Kalau tidak ada kesibukan undang papamu ke sini. Siapa tahu bisa mancing bareng sama papa. Saya coba hubungi pak. Semoga saja beliau bersedia. Bilang saja kalau kita akan banyak dapat ikan nanti. Ardana terkekeh ketika mendengar ucapan ayah mertuanya itu. Dia lantas segera menghubungi ayahnya dan mengatakan tentang undangan dari ayah mertuanya.
Ardana mengangguk dan menutup panggilannya. Papa langsung ke sini, Pak. Lapor Ardana yang mendapatkan anggukan dari Hardy. Hubungan antara ayah Ardana dan Maya sekarang menjadi lebih dekat setelah mereka menjadi besan. Sama-sama seorang pengusaha, mereka juga klop saat mengobrol. Mama kemana, Pak? Gak kelihatan dari tadi. Tahu kalian mau kumpul, langsung ke supermarket buat belanja makanan. Bagaimana cucu Papa? Ada pengen sesuatu? Enggak, Pak. Kapan hari itu aja itu pengen telur gulur? Mas Ar bener-bener. Masa beli telur gulung 10 biji 300.000? Maya mengadu ayahnya. Mahal betul. Enggak mahal sih, Pak, kan semuanya baru. Minyak baru, telur juga bukan yang dibeli sama orang-orang. Daripada minyaknya bekas kan gak sehat ya. Hardy yang mendengarkan jawaban menantunya itu terkekeh. Sudah bisa ditebak bagaimana Ardana akan bersikap kepada Maya. Terlebih lagi ketika sekarang Maya hamil. Gak apa-apa. Papa juga kalau jadi Ardana akan melakukan hal yang sama. Cuma demi orang yang dicintai akan dilakukan kok. Dasar posesif. Maya mencibir. Obrolan mereka terhenti ketika Amira pulang diikuti oleh salah satu pembantunya. Tersenyum lebar ketika melihat putrinya langsung memberikan pelukan hangat dan mengelus perut Maya. Cucu Oma, kalian mau makan apa? Mama tadi buat puding, mau dibuatin smoothies nggak? Ada buah apa, Mah? Tanya Maya. Mama barusan beli banyak buah, kamu lihat aja dulu, nanti Mama buatkan. Ar, kamu mau dibuatkan apa? Setiap Maya dan Ardana pulang, Ami selalu sibuk sendiri. Tampak sekali kebahagiaan yang ditunjukkan oleh perempuan itu. Bagaimana tidak, Ardana yang selalu memperlakukan putrinya dengan sangat baik itu harus mendapatkan hal yang baik juga dari keluarganya. Seperti itulah kira-kira yang dipikirkan oleh Amira. Enggak, Maira aja, Mah. Ardana menjawab lembut namanya disebut. Maya yang tengah sibuk mengobrak-ngabrik kantong belanjaan itu segera menoleh. Tetapi setelah itu fokus pada kegiatannya. Tak lama setelah itu, Orlan dan keluarga kecilnya pun datang. Keramaian bertambah ketika Kenji menjadi perhatian. Kemudian disusul oleh ayah Ardana. Akhirnya kebahagiaan itu tampak begitu lengkap. Melihat penampilan Ardana dan ayahnya, Kiana segera bertanya, "Kalian tadi dari golf, Mai?" Iya, Kak. Aku juga ketemu lagi dengan Cynthia. Cynthia siapa? Amira bertanya. Dengan menyebut nama baru di rumah itu, artinya mereka harus menjelaskan siapa gerangan sosok yang disebut tersebut. Kiana dan Maya saling pandang. Inginan sih tidak perlu mengatakan kepada Amira, tetapi mana bisa perempuan itu dibohongi. Ibu Maya itu tahu betul kapan orang-orang di sekitarnya sedang bohong atau tidak. Siapa Cynthia? Mantan istri Ardana, Mah. Dia melakukan sesuatu kepadamu? Bukan melakukan sesuatu, Mah, tapi berkata sesuatu. Apa yang dikatakan? Mama, aku bisa mengatasinya. Mama pikir aku ini putri Mama yang lemah. Mama tahu kamu hebat, tapi Mama ingin tahu apa yang kalian bicarakan. Mama, Ardana itu sangat membenci mantan istrinya. Dia bahkan bertatap muka dengan Cynthia saja enggan dan muak. Jadi jangan khawatir Ardana akan terpikat dengan orang itu. Mama juga gak perlu khawatir. Cynthia itu gak sehebat yang Mama bayangkan. Kiana menimpali. Kalau dibandingkan dengan Maya, tentu saja dia berbeda dari segi apapun. Mama kira kita hidup di novel yang masa lalu selalu menjadi pemenang. Ardana itu bukanlah laki yang seperti itu, Ma. Jadi dia gak akan tergoda dengan barang rongsokan. Tapi dia sudah punya anak belum? Kalau aku lihat dia belum punya anak. Kalaupun udah, seharusnya sesekali dia membawa anaknya pergi. Tapi mereka sama sekali gak pernah membawa anak kecil. Selalu saja berdua dengan suaminya. Dan aku dengar dia lebih suka child free. Kiana membuka satu fakta yang bahkan Maya tidak pernah tahu. Kali ini Maya dan ibunya segera menoleh menatap Kiana. Kiana yang ditatap seperti itu terkekeh melihat adik iparnya dan ibu mertuanya sangat mirip ketika memasang wajah terkejutnya. Aku pernah ngobrol sama dia, dan dengan gamblang dia bilang lebih memilih child free. Bukannya gak suka sama anak-anak, cuma dia pernah kehilangan yang membuatnya trauma. Wow.
Di sini nangis ini punya anak, di sana malah memilih nggak punya anak. Luar biasa sih. Ya begitulah hidup Mai. Dia nggak mikir jangka panjangnya. Tapi bagaimanapun itu adalah pilihan Cynthia. Mungkin dia sudah memikirkan matang-matang. Cuma kalau aku lihat suaminya nggak begitu. Waktu dia lihat Kenzie, dia juga terlihat senang. Lantas celutukan Amira terdengar. Ya bisa-bisa nanti dia ditinggal selingkuh sama suaminya. Mama, katanya mereka sudah sepakat tidak akan bercerai. Sepakat tidak bercerai bukan berarti suaminya nggak punya perempuan lain kan? Kamu harus ingat Mai, hukum tabur tuai itu ada. Bisa saja ini adalah cara Tuhan membalas perbuatan mereka karena sudah berkhianat kepada Ardana. Maya kali ini tidak menjawab. Refleks dia menatap suaminya yang asyik mengobrol dengan para lelaki di ruang keluarga. Rudy sudah sampai di sana dan mereka tampak sesekali tertawa. Hanya ada 4 orang laki-laki tetapi sudah heboh seperti satu kampung. Namun pemandangan itu menghangatkan. Perbesanan yang akur membuat hubungan menjadi indah. Kak, kalau menurut kakak di antara Ardana dan abang, mana yang lebih keren? Kiana mengernyit. Ami pun sama. Tiba-tiba sekali harus beradu mana yang tampan di antara suami-suami mereka. Ya sebenarnya itu sedikit menggelikan. Namun mau tak mau Kiana juga menetap dengan seksama antara Ardana dan Orlando. Membandingkan keduanya, usia 2 lelaki itu sama. Sayangnya yang satu sudah menjadi ayah, sedangkan yang satu lagi sebentar lagi baru menjadi ayah. Kalau menurut mama, papa sih yang lebih ganteng. Ami menjawab lebih dulu meskipun dia tadi ajak membandingkan. Ketika Maya dan Kiana menatap secara serentak arah Ami, perempuan parubaya itu hanya menggedikan bahunya tak acuh. Kenapa? Menurut kalian kenapa Orlando terlihat ganteng? Ya itu karena dia anak papa dan mama. Setelah mengatakan itu, Ami kembali ke dapur dan mulai memasak. Namun berbeda dengan Maya dan Kiana yang sekarang kembali menatap suami mereka masing-masing, membandingkan lagi 2 lelaki yang ada di sana. Aku harus objektif Maya. Ardana sedikit lebih keren. Nah itu dia. Aku juga mikir begitu kak. Abang itu ganteng banget. Tapi dia masih sedikit lebih kebanting kalau sama suamiku. Enak aja kebanting. Gak ada ya. Suamiku gak ada kebanting-kebantingnya kalau sama suamimu Mai. Hanya beda dikit. Jadi jangan salah persepsi. Iya akuin aja sih kak. Suamiku memang lebih ganteng. Kalau sama yang dulu gimana Mai? Si Rinto maksudnya. Ya jauh lah kak. Bandingannya gak fair ini. Terus kenapa kamu sampai bodoh dan lebih memilih dia? Aku juga gak tahu. Dulu itu kayak gak bisa hidup tanpa dia gitu loh kak. Dia itu seolah segala-galanya. Kalau aku pikir-pikir lagi, aku juga nyesel menghabiskan bertahun-tahun cuma dapat seekor Rinto. Kiana terkekeh mendengar ucapan Maya. Mana diselingkuhin lagi? Kiana mengompori. Iya, mana gabuk lagi. Dia loh yang gak berhasil buat aku hamil, bukan aku yang gak berhasil kasih dia anak. Itu dia poinnya. Dan aku harap nanti pas perutmu udah besar, itu emaknya seekor Rinto bisa ketemu kamu. Dan biar lihat aja kalau kamu itu bisa hamil untuk membuktikan. Jiwa-jiwa gibah 2 perempuan itu ternyata senter sekali. Mereka bahkan sudah cekikikan membahas tentang ibu Rinto. Sekarang Maya memang sudah tidak pernah bertemu dengan perempuan itu karena tempat mereka sudah berbeda. Tetapi saat mereka bertemu suatu hari nanti, Maya akan menunjukkan jika hinaan yang pernah dilontarkan kepadanya bukan apa-apa. Ardana yang ada di ruang keluarga itu berdiri lalu mendekati Maya. Sayang, aku keluar sama bapak-bapak ya. Mau mancing. Lelaki itu pamit. Mancing di mana? Entah, ya di empang kali. Papa mau mancing di mana? Maya yang bertanya sedikit meninggikan suaranya. Bang Mai, mau ikut? Ih, kok gak keren sih? Ke laut lah. Memang gak apa-apa suamimu dibawa lama. Kalau ke laut bisa sampai malam loh. Gak ada. Udah mancing aja di empang. Mama udah belanja dan mau masak banyak. Dapat gak dapat paling sebelum jam 4 udah pulang. Kalau ibu negara sudah bertitah, maka siapa yang berani melawan? Ketukan sepatu bertumit runcing membuat keheningan lobi itu terpecah. Petugas resepsionis satpam yang bertugas atau siapapun yang melihat si pemilik langkah itu mengarahkan pandangan pada satu arah yang sama.
Maya, perempuan yang sejak dulu disegani banyak orang meskipun hanya seorang karyawan biasa. Terlebih lagi sekarang semua orang tahu Maya adalah putri dari salah pasangan pengusaha yang namanya sudah dikenal akan kemewahannya. Mbak Mai, petugas resepsionis itu tersenyum dan menyapa Maya. Panggilannya tolong dikondisikan. Panggil dia ibu. Salah satu petugas yang lain mengingatkan. Jangan berlebihan. Oh ya, sebentar lagi ada truk makanan yang akan datang. Kalian kasih tahu semua divisi untuk makan di bawah. Ada sekitar 3 truk makanan. Menunya gak banyak sih, cuma nasi padang. Truk makanan gimana maksudnya mbak? Tanya salah satu dari mereka. Ya kayak orang-orang jualan di mobil gitu, cuma itu diisi menu nasi padang. Kalian pada suka kan? Nah itu dia, seperti itu. Wah, kok kayak makan gratis dari pemerintah aja mbak? Sebut saja nama resepsionis itu Ita dan Nala. Mereka tampak melebarkan matanya melihat itu. Setidaknya hari ini mereka tidak perlu membeli makan siang karena ada makanan siang gratis dari bos mereka. Iya, dapat ide dari itu. Naik dulu ya, jangan lupa kasih tahu yang lain. Maya akhir-akhir ini ada saja idenya untuk melakukan sesuatu. Kali ini dia melihat sebuah berita yang tidak sengaja muncul di handphonenya. Melihat anak sekolah bahagia makan bersama dengan teman-temannya, tiba-tiba saja muncul ide untuk melakukan hal yang sama. Hanya saja dia berinisiatif untuk mengajak makan bersama karyawan, suaminya dan juga karyawannya. Di perusahaannya pun sama. Hanya saja dia memilih makan siang dengan Ardana. Mas, sayang, sepatunya bisa dikondikan gak sih? Tinggi banget itu. Protes Ardana kepada istrinya. Mas, ini keinginan anakmu, serius deh. Jadi jangan diprotes. Dan ayo kita makan. Aku ajak semua karyawan untuk makan bersama. Loh, makan bersama? Boy, istri lo. Loh, ada bu bos ternyata. Ngomong-ngomong, perintilannya gak dibawa Mai. Gilang menaik turunkan alisnya di depan Maya. Perintilan apa? Tanya Maya tidak mengerti. Ria, dia gak ngikut. Maya kali ini mencibir Gilang yang terlihat ngebet sekali ingin dekat dengan Ria, yang tampaknya masih belum berhasil menaklukkan perempuan itu. Ria ternyata susah juga didekati. Dia di kantor, makan siang sama karyawan lain. Ya, for your information aja nih bang, saranku hati-hati. Orang kantorku ada yang coba-coba dekati Ria loh. Kemarin aku lihat dia lagi ngobrol sama cowok dia manajer. Gilang yang tadinya wajahnya dipenuhi senyum itu tiba-tiba mengkerut kesal. Kan kamu sendiri yang kemarin mau jadi comblangin aku sama Ria. Kok jadi sekarang manas-manasin sih? Comblang kan belum tentu berhasil. Ya abang berusaha lah. Udahlah, ayo kita makan dulu. Aku mau makan banyak siang ini, mumpung gratis. Setelah mengatakan itu, Gilang berbalik pergi dan meninggalkan sepasang suami istri tersebut. Makan gratis apa sih sayang? Ibu sama bapak mau diambilkan makan atau makan di lobi saja? Di lobi saja. Kalian makanlah dulu. Bima itu lantas mengangguk dan segera pergi meninggalkan ruangan bosnya. Barulah setelah itu Maya menjelaskan kepada Ardana jika dia mentraktir para karyawan untuk makan siang bersama. Jika mengajak mereka ke restoran tentu saja tidak bisa, maka dia memanggil truk makan untuk datang ke kantor. Mereka berada di depan beberapa titik yang ada di depan perusahaan yang agar tidak menjejal di satu tempat yang sama. Kamu itu ini ada-ada saja ya. Ya udahlah, kita makan sekarang. Kebetulan aku juga udah lapar. Wah. Kamu berhasil membuat pasar Kliwon di sini. Begitu komentar Ardana membuat Maya terkekeh. Aku pesan ya. Itu tuh, Bima di sana. Aku ikut aja lah. Seolah tak ingin kehilangan istrinya, Ardana mengekori Maya. Mereka memesan 2 porsi makan dengan banyak lauk, lalu kembali ke lobi dan duduk di sofa bergabung dengan Bima dan Gilang. Tidak pernah ada acara seperti ini kalau bukan Maya pelakunya. Semenjak dia hamil, ada saja ide untuk membuat hal-hal yang tak terduga. Namun Ardana senang-senang saja dengan hal tersebut. Mai, besok apalagi yang kamu ingin buat? Barangkali datangan penjualan es krim gitu. Bisa gendut kami kalau tiap hari dikasih makan gratis. Sesekali gak masalah. Kalau tiap hari ya gak boleh. Aku gak sebaik itu kali.
Maya menggedikan bahunya tak acuh sambil terus makan. Suara klakson itu mengejutkan Ria yang baru saja keluar dari lobi. Tubuhnya yang lelah terasa setelah berharian bekerja itu berdecak ketika tahu siapa yang melakukan itu. Mobil itu adalah mobil milik Gilang dan dia yakin lelaki itu sengaja melakukannya. Sayangnya, lelaki itu tidak keluar dari mobil dan tetap diam di belakang kemudi. Ria yang tak ambil pusing itu segera masuk dalam mobilnya sendiri yang pergi begitu saja dari gedung kantor. Dia sampai rumah setelah berjuang keras di tengah kemacetan. Namun hal tak terduga terjadi. Gilang ikut bersamanya. "Bapak ngapain?" tanya Ria. "Kata Maya kamu dekat sama seorang lelaki di kantormu." Kata Maya, itulah yang membuat Ria segera mengernyit. Gilang benar-benar membuat tameng Maya tentang hal ini. Entah kenapa dia berpura-pura saja mengetahui itu dari orang lain. Namun Gilang justru berterus terang. "Laki-laki mana yang dimaksud?" tanya Ria balik. "Dia manajer," jawab Gilang terus terang. "Oh, dia itu hanya teman. Mengobrol sesama rekan kerja saya rasa hal yang wajar saja itu. Saya sebenarnya gak ada kewajiban untuk menjelaskan apapun kepada Bapak. Hanya saja saya gak mau dianggap gak konsisten dengan kata-kata saya. Saya sudah pernah bilang kalau saya belum tertarik menjalin hubungan cinta. Kalaupun saya dekat dengan teman laki-laki, maka itu hanya teman. Sudah jelas, Pak?" "Oke, aku paham. Aku akan pulang sekarang. Masuklah." Berjalan ke rumah tersebut dan memasukkan nomor telepon di panbook ponselnya sebelum dia benar-benar meninggalkan komplek perumahan Ria. Ria yang tahu Gilang berjalan ke arah rumah di sampingnya itu memutuskan untuk melihat apa yang tadi dilihat oleh Gilang. Segera perasaannya tidak enak ketika melihat rumah itu disewakan. Dia berusaha menepis pikiran itu, tetapi ada keyakinan besar jika akan terjadi sesuatu setelah ini. Weekend adalah waktu yang ditunggu-tunggu oleh Ria setelah 5 hari dia bekerja dengan keras. Sejak Maya memutuskan kembali bekerja di tengah kehamilannya, energi perempuan itu seolah bertambah berkali lipat. Hal itu tentu saja mempengaruhi kerja Ria yang juga berkali lipat. Namun semua yang dilakukan ini sangat seimbang dengan apa yang diterima. Maya tidak segan-segan mengirimkan bonus kepadanya. Pagi ini misalnya, saat dia baru saja sholat subuh, ada sebuah notifikasi dari chat Maya dengan mengirimkan bukti transfer. "Itu bonus minggu ini karena kamu sudah bekerja keras. Terima kasih dan tetaplah semangat." Nominalnya cukup untuk hidupnya 1 bulan membuat senyuman lebar luar biasa. Dia perempuan yang sangat menyukai uang. Tentu saja dia segera mengecek saldo banknya dan menjerit girang. Ria keluar rumah ketika matahari belum terbit, menatap sekeliling halaman rumahnya yang tampak begitu bersih. Sambil menikmati udara pagi, dia berjalan ke hamparan rumput di halaman rumahnya dan mencabuti rumput liar yang tumbuh. "Selamat pagi, Ria." Suara familiar itu mengejutkan Ria. Dia menoleh dan mendapati Gilang bersandar di pagar pendek rumahnya. Mata Ria mengedip dan mencoba untuk mengenyahkan sosok itu di matanya, karena dia merasa mungkin itu hanyalah sebuah halusinasi. Namun berkalipun dia mencoba mengenyahkan sosok Gilang, lelaki itu tetap berada di tempatnya. "Pak Gilang, mau sarapan? Aku mau makan pecel yang enak." "Bapak ngapain pagi-pagi udah ada di sini?" Ria segera melontarkan pertanyaan. Dia tak melihat mobil lelaki itu. Namun ketika dia menoleh ke arah kanan, dia bisa mengenali mobil yang terparkir di samping kanan rumahnya adalah mobil milik Gilang. Jantung Ria tiba-tiba saja kebat-kebit tak karuan. Dia ingin menepis pemikiran liar yang muncul, tetapi itu tak cukup mampu. "Ya, aku tinggal di sana sekarang. Baru semalam. Ternyata nyaman di sini. Kita tetanggaan sekarang, Ria. Jadi mohon kerjasamanya." Untuk apa Bapak tinggal di sini? Rumah Bapak kebanjiran." Ria berceletuk dengan sedikit rasa yang tidak bisa dideskripsikan. Entah kenapa Gilang menjadi begini sekarang. Itulah yang ada di dalam pikirannya. "Ya, hanya ingin tinggal dekat dengan kamu saja.
Ayo kita cari sarapan sekarang. Gilang ini gigih ternyata untuk mendekati Ria. Dia mungkin tidak akan menggunakan caranya sendiri untuk mendapatkan perempuan itu. Bapak saja yang sarapan, Ria menolak. Lalu kamu? Kalau saya gampang lah, saya bisa masak. Kalau begitu kamu ikut saya sarapan atau saya yang ikut kamu sarapan? Kamu bisa menentukan. Loh, kok jadi gitu? Tanya Ria tampak tidak terima. Kenapa nggak bisa gitu? Ria kali ini mendengus dan tampak berpikir. Sebenarnya tadinya dia juga tidak ingin masak karena dia menunggu penjual makanan yang biasanya selalu masuk ke komplek perumahan tersebut. Pagi dia ingin menunggu penjual bubur ayam, siang nanti dia akan pesan lewat ojek, pun malam nanti. Sayangnya semua rencana itu buyar begitu saja. Kalau begitu makan di luar saja. Ria akhirnya menyerah. Saya mandi dulu. Gilang mengangguk dan membiarkan Ria berbalik masuk ke dalam rumah. Lelaki itu tersenyum kecil ketika Ria menuruti keinginannya. Gilang juga kembali ke rumahnya untuk menunggu gadis itu di sana. Toh pagi tadi dia juga sudah mandi sebelum pergi ke masjid komplek. Itu terdengar seperti Gilang adalah lelaki yang rajin ibadah. Iya. Ya, dia sedang memperbaiki dirinya setelah merencanakan untuk meminang Ria. Meskipun dulu dia sering keluar masuk diskotik, tetapi dia sekarang sudah tidak lagi. Oleh karena itu sedikit demi sedikit dia mencoba untuk memperbaiki diri. Dia tak ingin Tuhan murka kepadanya dan menjauhkan dirinya dari perempuan baik dalam hidupnya. Saya gak mau jalan kaki ya pak. Aku keluarin mobil dulu. Pakai motor saya aja deh, macet. Ria menggoyangkan kunci motornya dan mendapatkan anggukan dari Gilang. Ria mengeluarkan motornya sebelum Gilang sampai kembali ke depan rumahnya. Mereka pergi tak lama setelah itu dan terlihat seperti sepasang kekasih. Ria ini sebenarnya bukan antipati kepada Gilang. Hanya saja dia tidak begitu menanggapi lelaki itu yang membicarakan tentang hubungan asmara dengannya. Gilang adalah salah satu lelaki yang dalam segi fisik ataupun sikapnya tidak membuat Ria ilfil. Meskipun dia menyatakan dengan terang-terangan jika dia tertarik dengan Ria, dia tak mendesak Ria dengan segala rentetan perhatian yang menyebalkan. Biasanya kalau weekend begini bapak ngapain aja kalau di rumah bapak di sana? Paling olahraga. Kalau nggak ada yang dilakukan ya baca buku. Kalau kamu biasanya ngapain? Masak. Nggak ngapa-ngapain. Hari libur itu bagi saya harus saya gunakan sebaik-baiknya untuk istirahat. Jadi biasanya saya hanya rebahan sambil mantengin HP. Template banget. Daripada saya capek jalan-jalan, mending saya diam di rumah, ngisi tenaga untuk hari Senin kembali kerja. Bos saya lagi gencar-gencarnya nyari duit buat lahiran. Kali ini Gilang yang tertawa. Makanan mereka datang dan aroma pecel itu seolah menampari hidung Ria yang membuat perutnya terasa semakin lapar. Tapi dia baik banget kan? Banget. Bonusnya gede dan gak hanya dikasih sekali, bahkan tiap minggu. Ria. Suara itu membuat Ria mencari sumber suara. Dia menoleh dan matanya terbelalak. Seorang lelaki tersenyum ke arah dia dan sialnya lelaki itu tampan. Tubuhnya atletis dan senyumannya kecil, tetapi siapapun akan terpikat. Bang Theo. Ria bahkan tanpa sadar langsung berdiri. Lelaki yang dipanggil Theo itu terkekeh. Lama gak jumpa. Sama pacar? Tanya Theo menggedikan kepalanya pada Gilang. Bukan Pak Gilang. Perkenalkan ini Bang Theo. Bang Theo, ini Gilang. Beliau ini dulu bosku. Dua lelaki itu berjabat tangan saling mengangguk formal. Boleh gabung gak? Boleh, duduk aja bang. Ria tampak sumringah membuat Gilang sedikit mendengus diam-diam. Lama gak ketemu Ria? Di kantor pasti sibuk banget. Iya bang, tahu sendiri itu ibu hamil 1. Ada aja tingkahnya. Padahal awal-awal kemarin itu dia mau kerja di rumah, malah balik ke kantor. Ya udahlah, harus juga menuruti mood ibu hamil yang kadang gak bisa ditebak. Tapi seru. Ya kadang-kadang aku juga ketawa-ketawa sendiri kalau ingat tingkah polanya Mbak Mai. Obrolan antara Ria dan Theo itu berada di bawah tatapan Gilang yang masih menikmati sarapannya. Dia tampak kesal, tetapi dia bukan orang yang akan marah tanpa berpikir.
Terlebih lagi si Theo ini juga mengenal Maya. Dalam sebuah lingkaran keluarga bosnya, lebih baik dia tidak lebih dulu ikut campur. Tunggu sampai dia dan Ria berdua, dan dia akan melemparkan banyak pertanyaan kepada Ria. Kalau begitu aku pergi dulu. Udah kenyang. Biar aku yang bayar. Bang, gak usah dibayarin. Biar aku aja yang bayar. Udah gak apa-apa, pamit dulu ya. Mari mas. Gilang mengangguk dan memberikan senyum formalnya. Dia toh tidak mengenal siapa lelaki itu. Seperginya Theo, Gilang langsung melontarkan pertanyaan itu untuk interogasi kepada Ria. Dia siapa? Kok sepertinya akrab dengan Maya juga? Memang pak, dia itu orang kepercayaannya keluarga Mbak Mai. Dia udah kenal keluarga Mbak Mai sejak masih muda. Disekolahin sampai sekarang menjadi tangan kanannya Pak Orlan. Kamu bisa kenal sama dia? Kapan kenalnya? Udah agak lama. Ya, namanya satu lingkaran bekerja di tempat yang sama. Jadi ya tiba-tiba aja kenal. Entah gimana kami jadi lumayan dekat. Kamu suka sama dia? Suka? Gilang yang mendengar itu tentu saja mengetatkan rahangnya. Dia menatap Ria dengan sengit seolah rasa kesal itu tidak bisa ditahan. Lelaki itu menarik nafasnya panjang dan sesekali lagi bertanya hal yang sama. Kamu suka sama dia? Ulang Gilang membuat Ria mengernyit. Suka? Kenapa harus ditanya berulang-ulang sih? Seberapa besarnya kamu menyukai dia? Tanya Gilang lagi. Ria tak segera menjawab. Sate telur puyuh yang dikunyahnya itu masih belum ditelan. Dan Ria dengan buru-buru menelan dan dengan sedikit dorongan air minum. Gadis itu menatap Gilang dengan seksama sebelum dia akhirnya menjawab. Pertanyaan bapak ini aneh banget sih. Kenapa saya harus menakar rasa suka saya kepada orang lain? Kalau saya tanya ke bapak suka nggak sama Mbak Mai? Kamu bicara apa sih Ria? Kenapa aku harus menyukai istri orang? Jadi bapak gak suka sama Mbak Mai? Apa alasannya bapak gak suka sama Mbak Mai? Gilang dibuat pusing dengan pertanyaan Ria yang tiba-tiba ini. Dia bahkan harus menenggak teh hangatnya sampai kandas karena kesal. Suka dan cinta adalah dua hal yang berbeda pak. Pertanyaan bapak tadi suka dalam hal apa? Apa bapak berpikir saya tertarik dengan Bang Theo dan berharap ada sesuatu yang terjadi pada kami? Seperti saya dengan bapak sekarang. Saya suka berteman dengan bapak karena gak ada alasan bagi saya membenci bapak. Ya itulah yang saya rasakan kepada Bang Theo. Lelaki itu baik dan ada waktu di mana dia membantu saya. Dan saya pikir itu hal yang wajar. Gilang semakin bungkam dengan ucapan Ria. Iya, Gilang sempat salah kaprah mengartikan suka yang Ria katakan. Dia pikir Ria memang sedang tertarik dengan Theo. Dua orang itu terdiam. Setelah itu Ria tidak hanya menatap Gilang dengan santai sambil mengunyah gorengan. Kamu menakutkan Ria. Aku pikir kamu menyukai dia dalam hal lain. Ria hanya menggelengkan kepalanya tanpa lagi menjawab ucapan Gilang. Kehamilan Maya sudah semakin besar dan janin yang ada di dalam perutnya pun sangat sehat. Setiap dia pergi ke dokter, ada kebahagiaan yang tidak bisa terkira ketika dia melihat perkembangan janinnya lewat USG. Perut yang tadinya datar pun tampak sudah buncit. Maya tersenyum ketika melihat bayangan dirinya pada kaca-kaca pintu yang ada di rumah sakit. Baginya buncit pada perutnya itu sangat seksi. Kamu mau makan apa? Mas, aku mau ketemu Vanya sama Tino. Mereka barusan hubungi dan aku setuju untuk bertemu dengan mereka. Ya udah kita kesana sekarang. Mereka pergi ke sebuah restoran dan pertemuan antara Maya dan Vanya pun membuat dua perempuan itu heboh luar biasa. Tino yang melihat itu hanya menggeleng saja. Sudah lama memang mereka tak bertemu. Mereka sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Setelah mereka duduk, dua perempuan itu segera mengobrol ini dan itu, tak peduli jika ada orang lain di meja mereka. Dua lelaki yang sejak tadi hanya menatap dua perempuan yang sibuk bercerita. Akhirnya kalian jadi menikah. Maya melebarkan senyumannya bahagia. Akhirnya dua sahabatnya itu akan mengarungi bahtera rumah tangga di satu kapal yang sama. Siapa yang sangka jika persahabatan mereka berakhir dengan sebuah pernikahan. Maya menerima undangan tersebut dan segera menyimpannya. Itu undangan hanya sebuah formalitas.
Entah lo harusnya jadi bridesmaid sama teman-teman lain, tapi karena lo udah hamil, lo hanya perlu temenin gue aja lah. Fanya melihat perut Maya sudah terlihat membuncit dan dia yakin saat pernikahannya nanti sudah bertambah besar. Oleh karena itu dia paham jika Maya tidak boleh lelah. Gue akan datang dan temenin lo, Ton. Gimana perasaan lo nikah sama sahabat? Ya mungkin nanti waktu malam pertama harus melewati sidang dulu, Mai. Kalau enggak ketawa dulu. Orang sekarang aja juga begitu. Dia kalau udah ada di depan laptop, pasal-pasal KUHP keluar kalau aku nggak sengaja keluar. Maya dan Fanya kali ini tertawa cekikikan. Mentang-mentang Fanya adalah seorang pengacara, dia lantas berceramah di depan Tino menggunakan pasal-pasal undang-undang. Ya jujur saja itu sangat menggelikan. Jadi bagaimana kehamilannya? Ngidamnya nggak aneh kan? Pengen ngemil emas batangan misalnya. Fanya menaikkan alisnya sambil terkekeh. Udah nggak pernah aneh-aneh. Awal kehamilan pengen telur gulung. Bapaknya terlalu posesif kalau soal makanan. Sepertinya anaknya jadi gak pengen apa-apa. Maya menggedikan bahu tak acuh. Fanya yang teringat sesuatu itu segera berbicara serius. Gue ada berita yang lumayan tentang Rinto. Gue waktu itu didampingi klien ketemu kerabatnya di penjara. Secara gak sengaja dia juga dijenguk sama istrinya. Lo tau Mai, orang itu kurus, jelek, beneran seperti bukan Rinto. Tapi kami hanya saling natap dan dia kayaknya malu banget sama gua. Dan lo tau apa? Gue gak sengaja dengar kalau si istrinya itu ternyata punya rencana buat cerai sama Rinto. Karma adalah sebuah hukum yang tidak bisa dihindari. Apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Mendengar ucapan Fanya sebenarnya Maya sedikit terkejut. Namun karma memang sedang berjalan. Ada banyak kemungkinan yang terjadi kenapa istri Rinto itu ingin meninggalkan suaminya. Pertama karena sejak awal mereka menikah, Rinto sudah masuk penjara. Kedua perempuan itu barangkali sudah memiliki pengganti. Apapun itu Maya tidak ingin peduli sama sekali. Bukan lagi ranahnya untuk ikut campur. Mendapatkan kabar begini saja Maya sudah sedikit terkejut. Kepikiran. Aku hanya mikir aja sih mas. Perempuan itu dulu gigih banget ambil suami orang. Udah dikasih kok sekarang malah mau ditinggal. Apa gak ngerasa kalau usahanya sia-sia? Mungkin udah gak menarik lagi seperti saat dulu masih sama kamu. Makanya memilih ditinggal. Benar juga ya, kadang rumput tetangga memang terlihat lebih hijau. Maya meminjamkan matanya untuk tidur. Ardana juga fokus pada tablet yang ada di tangannya. Untuk beberapa saat ruangan di dalam kamar itu hening dengan hanya dengungan AC yang terdengar lirih. Ardana sesekali menoleh menatap Maya yang sepertinya sudah terlelap. Ardana sedikit merasa lelah dan ingin menyusul Maya tidur. Meletakkan tabletnya di nakas, dia lalu merebahkan tubuhnya, namun tiba-tiba saja Maya membuka matanya, menatap suaminya sambil sesekali berkedip pelan. Kenapa kebangun? Mas, aku ingin sesuatu. Kamu mau apa? Ke Palembang yuk. Aku pengen pempek. Mas, denger aku kan? Bukannya di kota sini juga ada sayang. Asli dari Palembang juga kan? Kan ingin langsung ke pusatnya mas. Beda aja langsung ke sana. Ardana tidak banyak tanya lagi. Dia segera menghubungi seseorang untuk mengurus semuanya. Tak membutuhkan waktu lama, 4 jam setelahnya mereka sudah ada di sebuah kedai pempek di Palembang. Maya tidak menyiapkan banyak barang untuk dibawa ke sana. Jika menunggu packing, maka dia hanya akan membuang banyak waktu. Enak banget. Beda aja mas kalau makan langsung di kotanya. Habis ini mau kemana? Pulang. Pulang? Iya, aku mau nginep di hotel tapi yang ada di kota kita. Sangat tidak masuk akal sekali perempuan hamil satu ini. Makan pempek langsung di kotanya,
Bukannya ingin tetap menginap di kota itu bareng semalam saja, malah meminta langsung pulang dan ingin menginap di hotel lain. Lantas Ardana menolak? Tentu saja tidak. Dia mengangguk dan menuruti setiap keinginan Maya. Seandainya dulu Maya hamil dan keinginannya seperti ini, apa Rinto sanggup memberikan apa yang diinginkan Maya? Ya tentu saja tidak. Ardana iseng bertanya, sebenarnya ini sebagian dari ngidam gak sih sayang? Mungkin makanan ini yang ngidamnya mas, kalau yang lain akunya aja yang ingin. Begitu jawabnya dengan jujur. Alih-alih kesal, Ardana justru terkekeh kecil. Kejujuran Maya itu benar-benar membuat Ardana gemas. Setelah memesan banyak pempek itu untuk dibawa pulang, mereka benar-benar pulang malam itu juga dari Palembang ke kota mereka. Seperti yang diinginkan Maya, mereka sungguh bermalam di hotel alih-alih langsung pulang ke rumah. Maya yang terasa lelah itu langsung tertidur tanpa berbibu lagi. Ardana yang melihat istrinya hanya tersenyum saat menatap lelapnya Maya dalam tidurnya. Inilah alasan Ardana selalu bekerja keras setelah menikah dan memiliki Maya sebagai istrinya. Dia ingin membuat istrinya bahagia ada di sisinya. Dia bisa memberikan apapun yang diinginkan oleh perempuan itu. Keesokan harinya mereka memutuskan pulang setelah sarapan. Saat berada di lobi, hal yang tak terduga terlihat di mata Maya. Seorang perempuan yang menggandeng seorang laki-laki dan baru saja keluar dari lift. Perempuan itu belum melihat keberadaan Maya. Tetapi setelah tatapan mereka bertemu, mata perempuan itu terbelalak lebar. Kamu kenapa? Hei, Sela, kamu oke? Maya yang melihat betapa syoknya Sela yang melihat dirinya. Sebuah seringaian tercetak di bibirnya. Sebuah keberuntungan yang lain ketika lelaki yang bersama dengan Sela itu mengenal Ardana. Pak Ardana? Begitu sapa lelaki itu. Sungguh kebetulan yang tidak terduga bertemu Pak Ardana di sini. Pak Bimo. Dua lelaki itu saling berjabat tangan setelah itu. Ardana tidak memiliki kerjasama apapun dengan lelaki itu, tetapi mereka saling mengenal karena sama-sama pengusaha. Apa bapak keberatan kalau saya mengundang bapak dan ibu untuk sekedar minum kopi? Terima kasih atas undangannya pak. Maya yang menjawab. Tapi kami harus pulang. Saya sudah ingin sampai di rumah. Oh begitu, sayang sekali. Ngomong-ngomong bapak dan ibu dari mana? Kok menginap di hotel? Istri saya ingin makan pempek langsung di kotanya. Jadi semalam kami ke Palembang. Habis makan di sana langsung pulang, gak mau nginep. Bimo yang mendengar itu tertawa. Memang ada saja ibu ini. Untung punya kendaraan pribadi ya pak, jadi mudah saja mau kemana-mana. Ardana tersenyum saja sebelum mereka pamit untuk pergi. Mereka sudah ditunggu oleh supir di depan lobi dan langsung masuk ke dalam mobil. Sayang, sepertinya aku pernah lihat perempuan tadi. Dia itu Sela mas. Makanya dia pucat pas melihat aku. Pantas. Tapi mas, emang Pak Bimo itu tadi gak punya istri? Setauku sih punya istri, tapi ya mungkin dia lagi jajan. Senang rasanya bekerja sama dengan Mbak Maya. Saya senang karena pada akhirnya kontrak kerja saya diperpanjang. Maya kini tengah duduk di depan seorang model bernama Zia dan juga manajernya. Zia ini adalah seorang brand ambassador, salah satu produk kecantikan dari perusahaan Maya. Gadis itu cantik dan tampak begitu anggun. Tak hanya itu, Maya suka dengan attitude gadis itu. Sama-sama Zia, kami juga senang karena kamu bersedia memperpanjang kontrak kamu. Obrolan mereka berlanjut tentang banyak yang mau menyangkut pekerjaan. Sampai manajer Zia yang tak lain dan tak bukan adalah ibunya sendiri itu tampak mengeratkan rahangnya melihat suaminya yang tengah digandeng oleh seorang perempuan muda dan baru saja keluar dari ruangan VIP restoran. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Ciao.